Shalom, Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan kembali memberikan waktu bagi kita untuk bersekutu secara virtual guna mengikuti bersama persekutuan doa Rebon. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama kita nyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mengawali persekutuan doa Rebon saat ini, bersama kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan karena pemeliharaannya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita pujikan bersama syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan bersama. Demikianlah perasaan hati kami saat ini Tuhan yang dipenuhi dengan syukur. Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami.
Engkau bukan saja menjaga dan memelihara kami, tapi Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan kepada kami di tengah segala keringkihan dan kerapuhan yang kami rasakan. Dan hal itu salah satunya kami rasakan di malam hari ini, ketika Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan firman-Mu bagi kami, yang kami yakini benar bagian dari pemeliharaan iman yang Tuhan berikan bagi kami, sekaligus juga petunjuk arah yang Tuhan berikan bagi kami, supaya dalam kami menapaki pesiaran hidup di dunia ini, apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hati Tuhan. Karena itu dengan menyadari akan segala keterbatasan dan kerapuhan diri kami mohon kepadamu Allah, kuasailah kami semua dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan dimampukan juga untuk melakukannya. Tolong dan berkati juga hamba-Mu, supaya semua yang disampaikannya hanya berasal dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami yang ada di sini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama saat ini, saya ambilkan dari kitab pertama Raja-Raja pada pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, bagian dari perikop yang diberi judul Elia ke Gunung Horeb. Demikian bunyinya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Almarhum W.S. Rendra dalam sebuah syairnya pernah menulis demikian. Bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehidupan fitrahnya. Nah, tulisan W.S. Rendra yang dibuatnya dalam bentuk seperti curhatan kepada ibunya itu, secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa bagi W.S. Rendra, hal yang membuat dia takut itu bukan hal yang berhubungan dengan kematian atau maut, tetapi hal yang berhubungan dengan kondisi ketika dirinya kehilangan semangat, daya juang, dan passion untuk dia melakukan karya. Karena ketika hal itu benar-benar terhilang dari dirinya,
W.S. Rendra merasa bahwa sekalipun secara fisik dia hidup, tetapi sebenarnya di dalam hatinya atau di dalam jiwanya dia sudah mati. Nah, di dalam konteks yang berbeda, hal yang sama juga pernah ditulis oleh Agus Rahman. Karena di dalam sebuah artikelnya, dia menyatakan demikian. Jika seseorang manusia memang dilahirkan sebagai pemikir di era saat ini, dia hanya butuh nyawa dan bukan kebebasan. Nah, untuk menyatakan pendapatnya yang seperti itu, Agus Rahman kemudian menyitir kisah perjalanan dari tokoh yang cukup terkenal, yaitu Pramudia Anantatur. Sebab sekalipun Pramudia Anantatur itu pernah dikucilkan atau diasingkan di Pulau Buru, tetapi hal itu tidak kemudian membuat dia kehilangan daya juangnya. Hal itu tidak kemudian membuat dia kehilangan semangat untuk menuliskan karya-karyanya. Bahkan ketika dia diasingkan, yang secara fisik itu artinya dia kehilangan kebebasan, apalagi secara politis, justru pada saat itu karya-karyanya banyak yang ditulis dan semuanya monumental. Hal itu menunjukkan bahwa bagi Pramudia Anantatur, sekalipun saat itu dia dipenjarakan, sekalipun secara fisik dan politis dia dianggap sudah tidak ada atau sudah mati dalam tanda petik, tapi tidak demikian dengan passion dan semangat juangnya. Semangat juang dan passion dia untuk menuliskan karya itu tetap selalu hidup di dalam dirinya. Nah, hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan almarhum W.S. Rendra, dalam kehidupan almarhum Pramudia Anantatur atau Agus Rahman, yang merasa bahwa dia harus tetap menunjukkan semangat juang, passion, dan kehidupan fitrahnya sekalipun dalam situasi yang terbatas, itu tidak setiap saat bisa kita temui dalam kehidupan manusia. Bahkan nabi besar sekelas Nabi Elias saja pernah kehilangan daya juang dan semangat juga passionnya untuk melakukan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepadanya. Salah satunya bisa kita baca di dalam bacaan kita saat ini. Sebab kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, kita mendapati bahwa ketika Elia mengetahui kalau Isabel berusaha untuk membunuh dia, Elia pun segera melarikan diri dari Israel Utara guna bisa menyelamatkan dirinya, dan dia pun sampai ke Beersheba. Uniknya ketika dia sudah sampai di Beersheba, dan itu artinya dia sudah sampai di wilayah Israel Selatan, hal itu tidak serta-merta membuat Elia itu merasa aman. Dia justru meminta kepada bujangnya untuk meninggalkan dia di situ, dan Elia melanjutkan perjalanan ke padang gurun Efrata. Dan ketika dia sampai di padang gurun Efrata, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mencabut nyawanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa Elia bisa seperti itu? Apakah dia memang sungguh ketakutan dengan ancaman Isabel? Bukankah semua dari kita tahu bahwa Elia itu adalah nabi besar? Dia diberi banyak kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Kita tahu bersama bagaimana Elia diberikan kemampuan untuk menghidupkan anak dari seorang janda di Sarfat. Dia juga memiliki keberanian untuk menghadap Raja Ahab seorang diri guna mengingatkan kepadanya akan apa yang dilakukannya, yaitu menyembah Baal. Dia juga bisa mengatakan kepada Raja Ahab dan orang Israel tentang kapan mereka akan mendapatkan hujan. Dia juga bisa menurunkan api dari langit, bahkan dengan tangannya sendiri Elia itu bisa membunuh 450 nabi Baal. Apakah hanya dengan ancaman Isabel itu saja Elia sungguh merasakan ketakutan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Elia kepada Tuhan, dan itu tertulis di ayat yang keempat yang berbunyi, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Di situ kita mendapatkan bahwa bagi Elia yang membuat dia memutuskan untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan mencabut nyawanya,
Itu bukan karena dia pertama-tama ketakutan terhadap ancaman Isabel, tetapi karena dia merasa gagal dengan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepadanya. Elia merasa bahwa segala sesuatu yang telah dia lakukan selama ini dengan spektakuler, bahkan bisa membunuh 450 nabi Baal, bisa menurunkan api dari langit, itu tidak segera bisa menyadarkan Ahab, Isabel, dan seluruh orang Israel tentang kemahakuasaan Tuhan. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak lebih baik dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya. Elia merasa gagal. Nah, dalam situasi dia terpuruk karena merasa gagal itu, Tuhan berkenan hadir untuk menguatkan dia. Dan kehadiran Tuhan itu ditunjukkan dengan jalan Tuhan mengutus malaikatnya. Yang pertama adalah agar malaikat itu memberikan Elia makan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa mengetahui kebutuhannya Elia, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya sehingga Elia mestinya tidak khawatir dengan segala sesuatu. Dan yang kedua, malaikat yang hadir itu juga membangunkan Elia, karena saat itu Elia tertidur dan ogah-ogahan untuk menikmati makanan yang telah diberikan oleh malaikat itu kepadanya, mengingatkan Elia agar menikmati makanan itu sekaligus juga menyadarkan bahwa dia harus melanjutkan perjalanan. Dan benar, ketika Elia merasakan kehadiran Tuhan melalui malaikat itu yang menyadarkan kepada dia bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu karena kebutuhan pokoknya pasti disediakan oleh Tuhan, dan Tuhan juga mengingatkan untuk dia melanjutkan perjalanan, Elia pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Bahkan bacaan kita menyebutkan setelah makan makanan yang diberikan malaikat itu, dia bisa berjalan 40 hari 40 malam sampai di Gunung Horeb. Hanya saja ketika dia sampai di Gunung Horeb, yang disebut juga dengan Gunung Sinai, yang dimengerti juga sebagai Gunung Tuhan, Elia kembali kehilangan semangat. Dia kembali tidak siap untuk melanjutkan karya perutusan. Dan alasannya adalah karena dia merasa sendiri. Itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat yang ke-14 yang bunyinya demikian. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di kali yang kedua ini, yang membuat Elia merasa tidak sanggup untuk melanjutkan karya, bukan lagi karena dia merasa gagal dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, tetapi lebih karena dia merasa sendiri, tidak punya teman di dalam menjalankan tugas perutusan itu. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang kemudian dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan kecewa dengan sikapnya Elia? Secara Tuhan telah hadir melalui malaikatnya untuk memberitahu kepada Elia bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan dia. Kalau nanti saudara membaca perikop selanjutnya, di sana saudara akan mendapati alih-alih Tuhan marah, alih-alih Tuhan kecewa, Tuhan justru berkenan untuk mendampingi Elia, membimbingnya bangkit dari keterpurukan itu. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Tuhan hadir sendiri. Kalau di dalam yang pertama tadi Tuhan hadir melalui malaikatnya, tetapi ketika di Gunung Horeb Tuhan hadir sendiri. Tuhan menyapa langsung kepada Elia. Bahkan Tuhan kembali mengingatkan kepada Elia tentang tugas perutusannya. Tuhan juga katakan kepadanya dia tidak sendiri karena masih ada banyak nabi Tuhan yang bekerja untuk Tuhan. Syukur kepada Tuhan ketika Elia sungguh merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan yang berkenan untuk menerima dia sekalipun dia merasa rapuh, merasa gagal. Tuhan yang berkenan hadir untuk menjumpai dia, entahkah melalui malaikatnya ataupun melalui Tuhan sendiri yang langsung menyapanya. Elia pun akhirnya dimampukan untuk bangkit kembali. Dia dimampukan untuk menjalankan apa yang menjadi tugas perutusannya. Buktinya apa? Setelah dia turun dari Gunung Horeb,
Dia pun menjumpai Elisa yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya. Dia membimbing Elisa itu sampai akhirnya Elisa dinyatakan siap untuk menjadi penggantinya. Dan menariknya, sekalipun Elia pernah merasa gagal, dia pernah meminta kepada Tuhan agar mencabut nyawanya, tapi Tuhan tetap berkenan kepada dia. Dan itu dibuktikan ketika Tuhan akhirnya mengambil dia langsung ke angkasa, tanpa dia harus meninggal secara fisik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Elia yang merasakan bahwa dia pernah gagal dalam menjalankan tugas perutusan, yang merasa bahwa semua hal yang dilakukannya seolah sia-sia. Kalau kita mau jujur, itu juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa sudah banyak upaya yang kita kerjakan dalam kita melakukan apa yang menjadi harap kita dan harap keluarga kita, tapi ternyata hal itu belum segera membuahkan hasil. Kadang kita merasa bahwa dengan cara itu kita mengecewakan orang tua kita. Kadang kita merasa bahwa sebagai orang tua kita juga tidak bisa mendidik anak kita dengan benar. Kadang kita merasa kita tidak kunjung bisa meraih apa yang menjadi impian dan harap kita. Nah, dalam situasi yang seperti itu tidak sedikit orang yang kemudian merasa sia-sia melanjutkan kehidupan. Karena sudah banyak upaya yang dilakukan tidak kunjung bisa membuahkan hasil, ngapain harus melanjutkan kehidupan ke depan. Tapi menariknya, dalam segala situasi itu Tuhan tetap berkenan menerima kita. Tuhan tetap berkenan hadir untuk memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita kembali untuk bangkit, karena masih ada tanggung jawab yang mesti kita kerjakan. Tuhan mau ketetapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dapat kita sungguh laksanakan, sekalipun secara manusiawi terkadang kita terseok-seok untuk menjalani tugas perutusan itu. Dan kehadiran Tuhan seringkali Tuhan perlihatkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa alam yang Tuhan izinkan untuk kita saksikan, bahkan yang selalu kita mengerti Tuhan hadir melalui firman-Nya. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita sungguh sadar dengan kehadiran Tuhan yang terus menguatkan kita, membangkitkan kita untuk kita tidak tenggelam di dalam persoalan kita? Ataukah kita merasa bahwa kehadiran Tuhan itu baru nyata ketika impian kita bisa terwujud, ketika apa yang menjadi harap kita bisa nyata terjadi di depan kita? Apakah itu? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi apapun itu, mari kita belajar seperti W.S. Rendra, seperti Pramudia Anantatur, dan seperti tokoh-tokoh yang lain, yang sekalipun kondisi eksternal seolah-olah menghalangi kita untuk kita meraih apa yang menjadi tujuan kita, tapi bukan berarti semangat kita padam. Kita justru perlu menggelorakan semangat itu, sebab kita tahu semangat itu datangnya dari Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan daya juang itu kepada kita, kita akan dimampukan untuk melanjutkan karya kita ke depan. Karena itu, mari kita tetap kuat, tetap bersemangat, tetap tangguh, tetap bertumbuh, karena Tuhan akan terus mengingatkan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami. Karena kami menyadari benar kalaupun Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami melalui kesaksian Elia, itu bukan secara kebetulan. Tapi karena Tuhan mau mengingatkan kepada kami, bahwa sekalipun kami pernah dan sedang merasakan keterpurukan karena kerapuhan kami, tapi Tuhan nyatanya senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan bagi kami. Dan itu terjadi bukan karena kami layak mendapatkannya, tetapi semua itu terjadi semata-mata karena karunia Tuhan. Karena itu ya Allah, jikalau pada saat ini ada dari kami yang kehilangan semangat, kehilangan daya juang, kehilangan passion untuk melanjutkan kehidupan, hanya karena merasa kami selalu gagal di dalam mengupayakan hal yang lebih baik untuk diri kami dan keluarga kami, hanya karena kami merasa kalau kami sebagai sampah yang tidak bisa membahagiakan orang tua kami, yang justru menjadikan orang lain merasa tersakiti.
Kami mohon kepadamu Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa siap untuk menguatkan kami, menerima kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk bangkit kembali. Dan kami bersyukur untuk kehadiran penolong-penolong yang Tuhan berikan di sekitar kami. Malaikat-malaikat pelindung yang Tuhan hadirkan untuk kami. Mereka adalah orang tua kami, mereka adalah anak-anak kami, mereka adalah sahabat-sahabat kami, kerabat dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui sapaan mereka, melalui penghiburan yang mereka berikan bagi kami. Dan biarlah kehadiran mereka mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan. Ada banyak orang yang Tuhan sediakan untuk mendampingi perjalanan pesiarahan kami. Dan kami lebih lagi bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau berkenan untuk senantiasa hadir dalam hidup kami sebab Engkau adalah Immanuel. Dan biarlah kehadiran-Mu itu membuat kami dimampukan untuk kami tegar menghadapi masa depan. Sekalipun sekarang ini kami sedang menangis, tapi kami meyakini satu ketika kami akan bersukacita. Karena siapa yang menangis dengan menabur benih, menampakkan kesetiaan untuk terus berjalan maju, dia adalah orang yang Tuhan izinkan untuk pulang dengan bersukacita sambil membawa berkas-berkasnya. Khusus saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kondisi kesehatan, entahkah karena terpapar COVID atau karena kelemahan fisik lainnya, sehingga mereka terhalang untuk melakukan karya dalam kehidupan keseharian. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna bagi mereka. Yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan peluk dan Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang bergumul dengan persoalan kehidupan rumah tangga dan ekonomi keluarga mereka, yakinkan mereka bahwa ada jalan keluar di balik setiap peristiwa. Yang sedang berjuang di dalam pendidikannya, yang sedang mengupayakan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan passionnya, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk melalui semua itu dengan ketabahan dan kesetiaan. Sebab kami percaya Tuhan akan berkarya melalui setiap usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami, kiranya Tuhan terus menguatkan bangsa ini, supaya di tengah pandemi yang sedang kami hadapi, kami tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang terus bertumbuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar lagi persekutuan doa ini akan selesai, kami akan melanjutkan karya kami yang lain. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dosa yang terselip di dalam persekutuan doa saat ini kami mohon Tuhan ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup persekutuan doa kita saat ini. Kita pujikan bersama Naliko Ngambah Margi Kang Sepi. Giri
Sekarang saudara, undurlah dari situasi persekutuan doa saat ini, kembalilah ke tempat saudara-saudara berasal, jadilah saksi Kristus dengan terus memiliki semangat dan daya juang untuk melanjutkan kehidupan, melanjutkan karya yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab sekalipun lembah yang sedang kita lalui itu begitu sempit, jalan yang sedang kita lalui itu begitu gelap, tapi kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan ada banyak penolong yang siap untuk mensupport kita. Karena itu mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian saya dan Mas Yudit layankan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami berdua mohon maaf. Salam untuk keluarga di rumah. Tuhan berkati.